Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, sekarang masuk pembahasan al-makhfudhu bil mudhaf, yang dihafad dengan mudhaf. Sebelumnya yang dihafad dengan huruf. Baik, qala berkata Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, wa amma ma yukhfadu bil idhafah, adapun apa yang dihafad dengan idhafah, fanahwu qaulika, maka contohnya ucapanmu ghulamu zaidin, budaknya Zaid, wa huwa ala qismaini. Nah, yang dihafad dengan idhafah ini ada dua macam. Ma yuqaddaru bil lam, apa yang ditakdirkan dengan lam, wa ma yuqaddaru bimin, dan apa yang ditakdirkan dengan min. Falladhi yuqaddaru bil lam, yang ditakdirkan dengan lam, nahwu ghulamu zaidin. Ghulamu zaidin, yang ditakdirkan dengan lam adalah ghulamu zaidin. Ya, artinya ghulam li zaidin maksudnya. Itu idhafah. Ya. Jadi ada ditakdirkan makna lam, ada makna min. Kalau ghulamu zaidin apa? Min atau lam? Lam toh, menunjukkan milik budaknya Zaid. Ya, maksudnya budaknya miliknya Zaid. Walladhi yuqaddaru bimin, dan yang ditakdirkan dengan min, nahwu thawbu khazin. Thawbu khazin. Khazin itu jenis sutra, ya, dari jenis sutra, jadi pakaian dari khazin, itu dari sutra. Ya. Babu sajin. Sajin itu ya salah satu jenis kayu. Ya. Jadi babu sajin, pintu dari sajin, ya kayu, jenis kayu lah. Wallahu alam kayu apa. Yang pasti itu jenis kayu. Wa khatamu hadidin, dan juga cincin besi. Nah, di situ kan takdirnya apa? Min. Thawbun min khazin, babun min sajin, khatamun min hadidin. Cincin dari besi. Jelaslah insyaallah. Baik. Berkata Asy-Syari rahimahullahu taala, al-qismu tsani minal makhfudati. Yang kedua, yaitu macam yang kedua dari al-makhfudat, al-makhfudhu bil mudhaf, ya, yang dihafad dengan mudhaf. Bisa babil idhafati la biha. Ya. Jadi ini yang dihafad dengan mudhaf disebabkan adanya idhafah, adanya penyandaran, la biha, bukan dengan idhafah. Ya. Baik, walaupun yang telah kita sebutkan, kalaupun pakai dengan makhfud bil idhafah ini juga tidak masalah, sebagaimana yang digunakan oleh Ibnu Ajurum. Tetapi sebagaimana yang sudah dilewati bahwasanya itu adalah pendapat yang lemah, kata beliau, kata pensyarah, ya. Makanya beliau menyebutkan istilah al-makhfud bil mudhaf. Li'anna sahiha annal khafidha lil mudhafi ilaih huwal mudhafu. Karena yang sahih bahwasanya yang menghafadkan mudhaf ilaih adalah mudhaf, kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu. Jadi yang menghafadkannya itu adalah mudhaf, maka disebut al-makhfud bil mudhaf, bukan dengan idhafah. Wal idhafatu, idhafah lughatan adalah al-isnadu. Ya, idhafah secara bahasa adalah al-isnad, yaitu menyandarkan. Ya, taqulu adaftu zahri lil haiti. Yang kau katakan adaftu zahri lil haiti. Saya sandarkan punggungku ke tembok. Idza asnadtahu ilaihi, apabila engkau menyandarkannya, yaitu menyandarkan punggung kepadanya, yaitu kepada tembok. Ya, jadi kalau menyandarkan punggung kepada tembok, itu tadi kalimatnya adaftu, saya mengidhafahkan, ya, adaftu zahri lil haiti. Baik, kemudian wastilahan, dan secara istilah adalah nisbatun baina ismaini, yaitu penyandaran antara dua isim, tujibu, yang mana penyandaran tersebut menyebabkan
injirara atsani minhum abada. Jar yang kedua, ya, jadi menyebabkan jarnya yang kedua, yaitu kata yang kedua, isim yang kedua, minhuma dari kedua isim tersebut abadan selamanya. Jadi jelas ya dari definisi, ya, penyandaran antara dua isim yang menyebabkan jar yang kedua. Kemudian wa yusamma awwaluhuma mudhafan, yang pertama dinamakan mudhaf, wa i'rabuhu ala hasabi mauqihi fil kalami, dan i'rabnya, i'rab mudhaf itu sesuai dengan mauqihi, kedudukannya dalam kalam, ya, dalam kalimat, dalam kalam. Wa tsanihima, dan yang kedua itu mudhafan ilaih, dinamakan mudhaf ilaih. Wa i'rabuhu al-jarru daiman, dia selalu jar untuk mudhaf ilaih. Nahwu ja'a ghulamu Zaidin wa ra'aitu ghulama Zaidin wa marartu bi ghulami Zaidin. Ini cara mengirabnya dilatih terus ya. Dilihat di bawah. Jelas ya dari contoh. Ini sudah. Fa ghulamu fi hadhil amthilati yusamma mudhafan. Ya jelas. Ghulam pada contoh-contoh ini dinamakan mudhaf di annahu udifah ila ma ba'dahu, karena dia diidhafahkan kepada apa yang setelahnya, wa huwa Zaid. Wa i'rabuhu qad ikhtalafa, dan i'rabnya itu sungguh berbeda untuk mudhafnya. Adapun kalau mudhaf ilaih jelas jar terus tuh. Kenapa dia berbeda? Bisa babi ikhtilafi mauqihi fil kalami, disebabkan perbedaan kedudukannya dalam kalam. Fa huwa fa'ilun fil mithalil awwali, dia itu fa'il, mudhafnya itu adalah fa'il pada contoh yang pertama, wa maf'ulun fil mitsali tsani, maf'ul, ya, yaitu maf'ul bih pada contoh yang kedua, wa majrurun bi harfil jar fil mitsali tsalis, dan dia majrur dengan huruf jar pada contoh yang ketiga. Insyaallah jelas itu. Kemudian wa Zaidin yusamma mudhafan ilaihi. Nah, Zaid dinamakan mudhaf ilaih. Li'anna ma qablaha wa huwa ghulam, karena apa yang sebelumnya yaitu ghulam udifa ilaihi, didhafahkan, ya, disandarkan kepadanya, maka disebut mudhaf ilaih. Ai ghulamun mudhafun ila Zaidin, yaitu ghulam itu dimudhafkan, disandarkan kepada Zaid. Wa qad lazima i'raban wahidan, dan sungguh dia yaitu mudhaf ilaih tadi, ya, itu lazima i'raban wahidan, dia itu senantiasa, ya, i'raban wahidan, menetapi satu i'rab, wa huwa al-jarr, yaitu jar. Walladzi amila fihi al-jarr, yang beramal jar padanya, ya, dia membuat jar tadi, al-ismul mudhafu, yaitu isim yang idhafahkan, disandarkan, yaitu isim yang mudhaf, wa huwa ghulam. Jadi yang beramal itu tadi mudhafnya, ya, mudhaf, isim yang mudhafnya, ya. Baik, insyaallah jelas itu. Kemudian wa mithaluha minat tanzili qauluhu ta'ala, dan contohnya dari Al-Qur'an, inni rasulullah ilaikum jami'a. Kemudian dan juga firman Allah Ta'ala, walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Kemudian firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fa rasulun fi hadhil amthilati mudhafun, yaitu mudhaf semua, mudhaf, wa huwa marfu'un fil mithalil awal, dia marfu' pada contoh yang pertama, inni rasulullah, karena dia khabar inna. Kemudian wa mansubun fil mitsali tsani, dan mansub pada contoh yang kedua. Kemudian wa majrurun bi harfil jar fil mitsali tsalis. Wa lafzul jalalati Allah mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa huwa lafzu rasulin, dan mudhafnya itu adalah lafaz rasul. Wa alamatu jarhi, dan tanda jarnya adalah kasru akhirih, di kasrah akhirnya. Insyaallah jelas ini. Kemudian tanbihun, catatan penting. Al-majruru bil mudhafi qad yakunu dhahiran wa mudmaran. Yang dijar dengan mudhaf terkadang isim zahir, terkadang dhamir.
kama anal majrura bil harfi kadzalika, sebagaimana yang dijar dengan huruf juga demikian. Fadzahirunahu yaumul jum'ati yaumu 'idin. Insyaallah jelas ini. Yaumul jum'ati yaumu 'idin. Ya, itu apa namanya? Al-Jum'ah dan 'Id. Wa kal amtsilatil mutaqaddimati, dan juga seperti contoh-contoh yang telah berlalu. Fakulun min al-jum'ati wa 'idin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa huwa yaumu. Nah, mudhafnya adalah yaum, wa alamatu jarhi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Intinya ya bisa mudhaf ilaihnya isim zahir, bisa dhamir. Wal mudmarunahu jaa abuna. Jaa abuna. Au abuka au abuhu. Ya, insyaallah jelas ini. Kenapa disebutkan ini? Karena kan pada isim yang majrur dengan huruf ada yang isim zahir, ada yang dhamir, dan ada yang cuman apa? Isim zahir saja, tidak bisa masuk dhamir. Tapi kalau dengan idhofah bisa kedua-duanya. Ya. Baik. Mana tadi? Nah, fa'abu fa'ilun fa'ilu jaa, fa'il dari jaa wa huwa mudhaf, wa na awil kaf awil ha mudhafun ilaih, dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni au alal fathi au ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Jadi mabni atas sukun, ada juga yang mabni di atas fathah, ada juga yang mabni di atas dhamma. Yang mana kalau mabni karena dia mudhaf ilaih di situ fi mahalli jarrin bil mudhaf. Baik, wa mithaluhu minat tanzili qaulul haqqi jalla jalaluh, dan contohnya dari Al-Qur'an yaitu firman Allah Ta'ala, ya, Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Dan juga firman Allah Ta'ala idz qala rabbuk, dan juga firman Allah Ta'ala wa kallamahu rabbuh. Fa rabbu fi hadhil amthilati mudhafun wa na awil kaf awil ha mudhafun ilaih. Nah, selesai ya. Sangat gampang ini tinggal. Tsumma i'lam anal idhafata ala thalathati aqsamin. Nah, itu kemudian ketahuilah bahwasanya idhafah itu ada 3 macam. Dzakara al-musannifu minha qismaini. Al-musannif menyebutkan di antara yang 3 itu dua macam. Al-awwalu, yang pertama, ma takunu fihi al-idhafatu ala ma'na min, yaitu apa yang padanya itu idhafah dengan makna min. Ya, jadi bentuk mudhaf ilaih itu yang terkandung makna apa? Makna min. Wa dhabitu hadzal qismi, dan ketentuan ya jenis yang pertama ini ayyakunal mudhafu juz'an minal mudhafi ilaih. Mudhafnya itu adalah bagian dari mudhaf ilaih. Bagian dari mudhaf ilaih. Contoh yang tadi, thawbu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Ya, pakaian sutra. Ya, mudhafnya pakaian itu bagian dari mudhaf ilaih. Babu sajin, ya sajin, jenis kayu lah. Ya. Itu ya dah. Ya, pintu itu mudhafnya bagian dari kayu tersebut tuh. Bagiannya diambil kayu kemudian dijadikan sebagiannya itu pintu. Sutra tadi diambil sutranya, sebagiannya dijadikan pakaian. Kemudian wa khatamu hadidin, cincin besi. Kemudian diambil bagiannya dijadikan cincin. Nah, jadi kalau dia merupakan bagian dari mudhaf ilaihnya, maka dia itu apa? Menunjukkan makna min. Jadi ai thawbun min khazzin wa babun min sajin wa khatamun min hadidin. Awal
Wal khazzu naw'un minal hariri, dan al khazz itu adalah satu jenis dari sutra. Wasaju naw'un minal khashabi, itu satu jenis dari kayu. Ya toh? Baik. Kemudian al-qismu tsani, itu macam atau jenis yang kedua. Walam yadhkurhu al-musannifu, ini tidak disebutkan oleh al-musannif. Ma takunu fi al-idafatu ala ma'na fi. Nah, ini apa yang padanya itu idhofah yang mengandung makna fi. Nah, kalau yang pertama min jelas tadi ya. Nah, sekarang makna fi. Wa dhabituhu, ketentuannya ayyakuna al-mudhafu ilaihi zarfan lil mudhaf. Nah, karena fi itu zarf, jadi mudhaf ilaihnya itu merupakan zarf bagi mudhaf. Ya, nahu qaulihi ta'ala bal makrul lail. Bal makru al-lail, makar kemudian al-lail, zaraf toh, ya, makar di malam hari, ya toh. Wa qauluhum atau wa qaulihim fi Utsman radhiyallahu anhu, atau juga contohnya itu ucapan mereka tentang Utsman. Utsmanu syahidud dar, Utsman adalah orang yang mati syahid di rumah, ya kan, Utsman bin Affan, beliau terbunuh di rumahnya, mati syahid di rumah beliau. Nah, di situ syahidud dar, syahidu ad-dar. Nah, ini kan disebutkan zarf. Dua contoh ini, yang pertama zarf apa, al-lail, zaman, ad-dar zarf makan. Jadi zarf di situ bukan zarf zaman saja, tapi juga zarf makan. Jelas berarti ini kan bentuk mudhaf ilaih. Ini ditakdirkan makna apa di sini, yaitu fi, ya kan? Karena apa? Mudhaf ilaihnya merupakan zarf bagi mudhaf. Jelas ya? Baik. Ai makrun fil lail, itu maksudnya adalah makar di malam hari, makar di malam hari. Wa syahidun fid dar, dan orang yang mati syahid di rumah. Ya. Baik. Alhamdulillah, tambahan faedah yang luar biasa dari yang sebelumnya. Demikian belajar meningkat. Kemudian al-qismu tsalitsu, macam yang ketiga atau jenis yang ketiga adalah wahwal aktsaru, dan ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Ya, untuk yang ketiga. Ya. Baik, dalam penggunaan ya demikian, yang paling banyak itu yang ketiga. Ya, yaitu matakunu fihi al-idafatu ala ma'na lam, itu apa yang padanya itu idafah dengan makna lam. Ini yang paling banyak. Dan kemudian yang paling banyak berikutnya ada yang makna min lah dalam penggunaan, baru kemudian yang makna fi. Ya, baik. Wa dhabituhu, dan ketentuannya annahu kullu idafatin laysat bimakna min au fi. Jadi semua idhofah yang tidak bermakna min atau fi, karena kan tiga. Kalau tidak makna min, makna fi, makna lam. Kalau makna min ketentuannya mudhafnya itu bagian dari mudhaf ilaih, ya toh. Kemudian kalau makna fi artinya mudhaf ilaihnya itu merupakan zarf bagi mudhaf. Nah, kalau bukan itu maka dia bermakna lam. Baik, nahu contohnya gulamu Zaidin wa thawbu Amrin, budaknya Zaid dan bajunya atau pakaiannya Amr. Ai gulamun li Zaidin wa thawbun li Amrin, ya kan? Baik. Kitabu Muhammadin, itu makna apa? Makna lam toh. Nah, itu yang sering banyak kita pakai kan? Nah. Fal idafatu fi hadainil mithalaini laysat bima'na min. Idafah pada dua contoh ini tidaklah bermakna min. Li'annal mudhafa laysa juz'an minal mudhafi ilaih, karena mudhaf bukanlah bagian dari mudhaf ilaih, wala bima'na fi, dan juga tidak bermakna fi. Li'annal mudhafa ilaihi laysa zarfan lil mudhaf, karena mudhaf ilaih itu bukan zarf bagi mudhaf. Wa idza intafa al-amrani, apabila ternafikan dua perkara ini,
fahiya bimakna lami, maka dia bermakna lam. Baik, kemudian wa ammal qismu tsalitsu, adapun macam yang ketiga. Jadi beliau sebutkan macam yang ketiga. Di sini yang mana sebelumnya telah beliau sebutkan bahwasanya al-mahfud kalau bagi pensyarah itu dua. Ya, adapun yang at-tabaiyah itu masuk kepada mahfud bil harfi. Makanya di sini beliau jelaskan lagi. Baik. Wa ammal qismu tsalis, adapun jenis yang ketiga adalah bahwa al-mahfudu bitabi'iyah, yang dihafal dengan at-tabi'iyah. Ay bi kaunihi tabi'an li lismin mahfudin qablahu. Yaitu maksudnya apa dengan tabi'iyah? Yaitu dia itu mengikuti isim yang dihafal sebelumnya. Wat tawabi'u aqwatun, yang namanya tawabi ada 4, an-na'tu wal 'atfu wat taukidu wal badalu. Na'at, ataf, taukid dan badal. Fa mithalun na'ti qauluka marartu bi Zaidin al-aqili. Marartu bi Zaidin al-aqili. Wa mithalul 'atfi, jelas ya, tidak perlu terjemah lagi, tidak perlu panjang lagi, ini sudah lewat ini. Wa mithalul 'atfi qauluka marartu bi Zaidin wa Amrin. Wa mithalu tawkidi qauluka marartu bil qaumi kullihim. Wa mithalul badali qauluka nadartu ila Zaidin akhika. Akhika itu badal. Badal apa namanya? Nadartu ila Zaidin akhika. Qul min qul. Baik. Fattabi'u fi hadhihi al-amthilati wa al-aqili wa amrin wa kullihim wa akhika. Nah, yang tabi pada contoh-contoh ini adalah al-aqil, amr, kulli, di situ kan kullihim wa akhika. Itu kan yang tabi'nya toh. Ya. Baik, mahfudun bitabi'iyah, itu dikhabar dengan tabi'iyah. Ai bi kaunihi waqa'a tabi'an lismin mahfudin qablahu. Yaitu bi kaunihi waqa'a tabi'an. Yang mana dia itu apa? Ya, keberadaannya itu waqa'a, dia itu terletak sebagai apa? Tabi', pengikut lismin mahfudin qablahu, untuk isim yang dihafal sebelumnya. Wa huwa Zaidin wal qaumi, yaitu Zaid dan qaum. Wa hadzal qaulu dhaifun, dan pendapat ini dhaif kata beliau. Ya, walaupun mungkin ya kalau masih berpegang dengan itu juga tidak masalah ya, tidak kemudian terlalu tidak kemudian berpengaruh kepada nanti permasalahan hukum syar'i misalnya, ya tidak. Wasahihu anna tabi'a fi hadhil amthilati mahfudun bi harfil jar. Yang sahih, tabi' pada contoh-contoh ini itu dikhafad dengan huruf jar, alladzi khafada al-matbu'ah, yang mengkhafadkan al-matbu'. Wa huwa al-ba', yaitu ba' wa ilah. Maqad taqaddama al-kalamu 'ala tawabi' fi abwabiha mustawfa. Sungguh telah berlalu pembahasan tentang tawabi pada bab-babnya secara lengkap. Walillahilham. Walhamdulillah, selesai. Tinggal pembahasan khatimah, penutup. Dan pada penutupnya ini ada pembahasan yang sangat penting terkait dengan al-mamnu minas sarfi, terkait dengan ilahnya yang mungkin pada pembahasan dasar belum didapati, ya, terkait dengan ilah pada ismul ladzi la yansarif. Apa sebabnya dia tidak boleh ditanwin, ya? Kalau mungkin kemarin secara global saja, intinya nama ada alif lam, nama diakhiri alif lam, nama perempuan, kemudian sifat diakhiri alif lam, ya, belum ada penjelasan yang lebih rinci, dan insyaallah nanti akan kita bahas. Baik, ya. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.